Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari dan berkenalan dengan enzim. Kemudian fungsi dari enzim serta alasan mengapa enzim dapat menjalankan fungsi semacam itu. Pada video kali ini mari kita mempelajari konsep lain dari enzim, yaitu konsep yang berkaitan dengan klasifikasi enzim atau pengelompokan enzim. Namun sebelum kita mempelajari klasifikasi enzim, alangkah lebih baik kita memahami bagaimana para ilmuwan menamai enzim. Pada awalnya enzim itu dinamai berdasarkan substratnya. Di awal-awal ditemukan enzim itu biasanya berperan memecah substrat. Kemudian berdasarkan substratnya enzim tersebut dinamai kemudian diakhiri dengan ase. Misalkan saja protease, enzim yang berperan memecah protein. Kemudian lipase, enzim yang berperan memecah lipid. Kemudian bisa saja maltase, enzim yang berperan memecah maltosa. Atau mungkin amilase, enzim yang berperan memecah amilum. Nah, amilum, maltosa, kemudian lipid dan protein itu merupakan substrat dari enzim-enzim tersebut. Namun, selain berdasarkan substratnya, enzim juga biasanya dinamai berdasarkan reaksinya. Misalkan dekarboksilase, karena berperan dalam proses atau reaksi dekarboksilasi. Kemudian dehidrase, berperan dalam proses menghilangkan atau memindah gugus atau hidrit. Atau berbagai enzim lain yang didasarkan namanya berdasarkan reaksi yang dia katalisis. Nah, pada awalnya para ahli biokimia mudah memberi nama dan mudah mempelajari enzim. Karena pada awalnya hanya beberapa enzim yang ditemukan. Namun seiring bertambahnya waktu, seiring bertambah banyaknya penelitian, berbagai enzim lain ditemukan. Sehingga ada berbagai enzim baru. Oleh karena itu, keberadaan berbagai macam enzim ini perlu diklasifikasikan menjadi klasifikasi yang dapat diterima oleh berbagai ahli biokimia di berbagai negara. Nah, di dalam biokimia kita mengenal organisasi yang dinamakan IUBMB, singkatan dari International Biochemistry International Union of Biochemistry and Biology Molecular. Kalau di dalam sepak bola itu FIFA, ini FIFA-nya biokimia dan biomol. Nah, salah satu tugas dari UBMB adalah mengklasifikasikan enzim. Dan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh UBMB adalah menghasilkan 6 kelompok utama enzim. Dan berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, mari kita pelajari kelompok-kelompok enzim satu persatu. Yang pertama adalah kelompok enzim oksidoreduktase. Namanya saja oksidoreduktase. Sehingga enzim ini berperan mengkatalisis peristiwa redoks oksidasi dan reduksi. Oksidasi kalau kita pelajari di kimia adalah peristiwa bertambahnya bilangan oksidasi. Sedangkan reduktasi sebaliknya. Ketika dua reaksi ini terjadi bersamaan, maka kita kenal sebagai reaksi redoks. Nah, salah satu substrat yang dapat mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus adalah laktat dan NAD+. Dan contoh enzim oksidoreduktase adalah laktat dehidrogenase. Mari kita lihat ketika L-laktat dan NAD+ mengalami reaksi yang dikatalisis oleh laktat dehidrogenase, maka akan menghasilkan pirufat dan NADH+. Nah, ini ya. Laktat dan NAD+ ini merupakan substratnya. Kemudian dia dapat mengalami reaksi menjadi pirufat dan NADH+ plus H+ yang dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Bila kita lihat panahnya di sini dua anak panah, artinya peristiwa ini merupakan peristiwa reversible. Bisa dari laktat dan NAD+ menjadi pirufat dan NADH+ plus H+, ataupun sebaliknya, pirufat bisa juga dikonversi menjadi L-laktat dengan katalisis oleh enzim laktat dehidrogenase. Di sini mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Nah, ketika laktat berubah menjadi pirufat, dia mengalami oksidasi.
Sebaliknya, NAD+ ini ketika berubah menjadi NADH+ mengalami reduksi. Kenapa dinamakan dehidrogenase? Karena enzim ini berperan dalam mentransfer hidrid. Hidrid itu anion dari hidrogen. Dan laktat sendiri berasal dari substratnya ini, nama laktat ini. Sehingga nama lengkapnya laktat dehidrogenase. Disingkat sebagai LDH. Nah, LDH ini mungkin sebagian dari kita pernah mendengar. Ketika seseorang pasien dites kesehatannya, salah satu marker yang digunakan oleh dokter adalah LDH, kadar LDH. Kenapa LDH sebagai marker atau penanda? Karena untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus mengetahui LDH ini biasanya ditemukan di mana. Nah, LDH, laktat dehidrogenase ini ditemukan di hampir semua sel penyusun tubuh kita. Namun umumnya ditemukan di sel darah dan otot jantung. Dan ketika jaringan penyusun organ di dalam tubuh kita mengalami kerusakan, ekspresi atau produksi dari laktat dehidrogenase ini meningkat. Sehingga bisa menjadi marker atau penanda ketika ada jaringan yang rusak. Misalkan terjadi gagal jantung, maka laktat dehidrogenase di dalam tubuh pasien tersebut meningkat. Dan seperti yang saya katakan tadi, LDH ini peranannya adalah mengkonversi laktat menjadi pirufat ataupun sebaliknya mengubah pirufat menjadi laktat. Nah, konversi pirufat menjadi laktat ini dapat terjadi ketika kondisi kekurangan oksigen. Misalkan saja tubuh kita kekurangan oksigen karena melakukan olahraga sehingga beberapa sel oksigennya pasokannya berkurang. Namun energi yang dibutuhkan oleh sel masih diperlukan. Maka tetap terjadi metabolisme untuk menghasilkan energi tanpa oksigen. Nah, salah satu peristiwanya adalah perubahan pirufat menjadi laktat yang dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Selain itu, enzim ini pun berperan juga dalam peristiwa gluconeogenesis yang nanti akan kita pelajari di video lain yang membahas metabolisme karbohidrat. Selain itu, enzim ini juga berperan juga dalam metabolisme asam nukleat, yaitu metabolisme DNA. Berkaitan dengan oksidoreduktase, nama lain dari laktat dehidrogenase adalah ini. L-laktat-2-NAD+ oksidoreduktase. Nah, ini berdasarkan dari substratnya ya, L-laktat sama NAD+. Kemudian belakangnya diberi nama kelompoknya yaitu oksidoreduktase. Karena kecenderungannya sekarang para ahli biokimia itu mulai meninggalkan nama awal suatu enzim menjadi nama resmi yang didasarkan pada klasifikasinya. Selain dehidrogenase, enzim-enzim yang nama belakangnya oksigenase, oksidase, reduktase, dan peroksidase itu biasanya juga termasuk ke dalam oksidoreduktase. Sehingga bila kita menemukan referensi yang kemudian membahas enzim bla 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 oksidase atau bla 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 reduktase, biasanya enzim-enzim tersebut termasuk ke dalam oksidoreduktase. Tidak perlu kita hafalkan tapi perlu kita pahami. Kemudian kelompok selanjutnya adalah enzim yang dikelompokkan menjadi transferase. Namanya saja transferase. Sehingga peranan utama dari transferase adalah mengkatalisis transfer gugus dari suatu molekul. Nah, misalkan ini ada L-alanin dan alfa-ketoglutarat. Dan contoh dari transferase adalah alanin transaminase. Ketika alanin dan alfa-ketoglutarat mengalami reaksi yang dikatalisis oleh alanin transaminase, akan menghasilkan produk berupa pirufat dan L-glutamat. Jadinya alanin berubah menjadi pirufat, sedangkan alfa-ketoglutaratnya sendiri berubah menjadi glutamat. Apakah yang berubah? Nah, di sini awalnya alanin memiliki gugus amina. Namun setelah reaksi gugus amina itu berpindah ke alfa-ketoglutarat. Sehingga alaninnya berubah menjadi pirufat, ketoglutaratnya menjadi glutamat. Nah, kita lihat sekarang gugus aminanya ada di sini. Padahal awalnya ada di sini. Berpindah ke molekul satunya. Alanin transaminase sendiri bisa kita singkat sebagai ALT atau alat.
Kenapa kok alat? Karena kalau berkaitan dengan transferase, alanin transaminase ini juga memiliki nama alanin aminotransferase. Alanin transaminase disingkat sebagai ALT, sedangkan alanin aminotransferase disingkat sebagai ALAT atau alat. Sehingga alat atau ALT itu sama saja. Namun sebelum diberi nama alanin transaminase, nama sebelumnya adalah serum glutamik piruvic acid. Ya, serum glutamik piruvic acid. Kenapa dinamakan serum? Karena dia dapat ditemukan di serum darah, plasma darah. Kemudian glutamik karena produknya glutamat, piruvic karena produknya piruvat. Kemudian serum glutamik piruvic transferase, mohon maaf ya, sehingga disingkat sebagai SGPT. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar istilah SGPT. Serum glutamik piruvic acid transferase. SGPT ini biasanya kita temukan di hasil tes darah. Dan biasanya menamani SGOT. Jadinya biasanya kalau kita ke rumah sakit kemudian memeriksakan darah kita, tes darah, check up gitu. Biasanya ada hasil SGPT, SGOT. Namun karena SGPT, SGOT ini merupakan nama awal, nama dahulu. Nama enzim ini dulu serum glutamik piruvic acid transferase, kemudian diubah menjadi alanin transaminase, maka mungkin kalau saat ini kita tidak menemukan hasil SGPT, SGOT, namun ALT, AST. Alanin transaminase sendiri merupakan enzim yang seperti yang saya katakan tadi ditemukan di plasma darah. Selain itu juga ditemukan di hati dan berbagai jaringan lainnya. Dan kenapa ketika kita melakukan tes darah dia digunakan sebagai marker atau penanda? Karena kadar dari SGBT atau kadar dari ALT ini merupakan penanda dari kondisi hati. Organ hati ya, bukan hati perasaan loh ya. Kondisi hati. Ketika hati mengalami kerusakan, misalkan akibat hepatitis atau kanker hati atau kerusakan hati yang lain, maka kadar SGPT atau ALT di dalam plasma darah mengalami perubahan menjadi tidak normal. Dan alanin transaminase ini sendiri merupakan enzim yang berperan di dalam reaksi semacam ini, dan reaksi semacam ini sendiri merupakan reaksi yang terjadi dalam siklus alanin. Siklus yang berperan dalam transfer gugus amino dari otot ke hati. Oke, ini kelompok yang kedua ya. Dan selain transaminase, enzim-enzim yang belakangnya kinase itu juga dapat dikelompokkan sebagai transferase. Kemudian kelompok selanjutnya adalah hidrolase. Hidrolase. Peranan utamanya adalah mengkatalisis peristiwa hidrolisis, yaitu pemecahan molekul dengan bantuan air. Hidra itu kan air. Lisis itu pemecahan. Nah, salah satu contoh reaksinya ini virophosphatase dengan H2O. H2O itu air. Salah satu enzim yang termasuk hidrolase adalah virophosphatase. Nah, ketika piropospat ketambahan air, dia akan dipecah menjadi 2 molekul fosfat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, awalnya virophosphatase. Virophosphatase itu molekul yang terdiri atas 2 gugus fosfat. Ketika mengalami hidrolisis dengan dikatalis oleh virophosphatase akan menghasilkan 2 molekul fosfat. Nah, H2O-nya ini berpindah ke sini. Ya, ke sini. Oke. Nama lain dari pirophosphatase adalah difosfat fosfohidrolase sesuai dengan klasifikasinya. Dan enzim ini berperan dalam reaksi yang penting di dalam metabolisme lipid, sintesis DNA, ataupun transformasi biokimia lainnya. Jadinya nanti kalau kita belajar metabolisme, kita akan sering menemukan enzim pirophosphatase atau enzim difosfat fosfohidrolase. Kelompok selanjutnya adalah liase. Kita lihat dulu contohnya. Nah, ini misalkan piruvat dengan ion hidrogen. Kemudian contoh liase adalah piruvat dekarboksilase. Nah, ketika piruvat dekarboksilase mengkatalisis piruvat dan hidrogen akan menghasilkan asetaldehid dan karbon dioksida.
Kalau didasarkan pada reaksi ini mirip dengan hidrolisis yang dibantu oleh hidrolase tadi. Namun bedanya di sini tidak ada air. Jadinya ada pemecahan molekul. Di sini pirufat dipecah menjadi asetaldehid dan karbon dioksida, namun tidak dengan bantuan air. Nah, itulah fungsi dari liase, memecah, namun tidak menggunakan air. Nah, di sini nama enzimnya adalah pirufat dekarboksilase. Kenapa kok namanya dekarboksilase? Karena dia mengkatalisis proses dekarboksilasi, penghilangan atau pengubahan pemindahan gugus karboksil. Nah, ini kan gugus karboksil COO. Jadinya gugus karboksil dari pirufat dihilangkan, kemudian menghasilkan karbon dioksida. Pirufat yang kehilangan gugus karboksil berubah menjadi asetaldehid. Nah, peristiwa yang melibatkan pirufat dekarboksilase ini biasanya terjadi pada kondisi anaerob atau kondisi tanpa adanya oksigen. Dan enzim ini biasanya dapat ditemukan di sitoplasma prokariotik bakteri ya. Sitoplasmanya bakteri itu biasanya dapat kita temukan pirufat dekarboksilase, ataupun di dalam mitokondria dari eukariotik. Jadinya di mitokondria hewan, tumbuhan, kita bisa menemukan juga pirufat dekarboksilase. Dan seperti yang saya katakan tadi, peristiwa ini dapat kita temukan di kondisi anaerob, khususnya pada fermentasi di ragi. Misalkan pada Saccharomyces. Nah, Saccharomyces ya. Pada Saccharomyces ini dapat terjadi peristiwa fermentasi yang menghasilkan etanol. Dan enzim yang terlibat salah satunya adalah pirufat dekarboksilase yang reaksi kimianya seperti ini. Mengubah pirufat menjadi asetaldehid dan karbon dioksida. Berkaitan dengan klasifikasinya, pirufat dekarboksilase itu nama lainnya adalah 2-oksoasid karboksilase. Nah, sama liase. Dan enzim-enzim yang belakangnya dekarboksilase dan sintase itu biasanya dikelompokkan sebagai liase. Kemudian kelompok selanjutnya adalah isomerase. Isomer. Jadinya enzim-enzim isomerase itu enzim-enzim yang mengkatalisis proses perubahan suatu molekul menjadi molekul lain yang merupakan isomernya. Jadinya tidak terjadi perubahan jumlah molekul dan tidak terjadi perubahan komposisi atom. Namun hanya terjadi perubahan konformasi geometrik dari molekul tersebut sehingga menghasilkan isomernya. Misalkan ini, alanin. Kemudian contoh enzimnya adalah alanin rakemase. Nah, ketika alanin, L-alanin khususnya ya, mengalami peristiwa yang dikatalisis oleh alanin rakemase akan menghasilkan D-alanin. Ini tidak terjadi perubahan komposisi atom dan tidak terjadi perubahan jumlah antara substrat dan produk. Substratnya satu, produknya satu. Namun yang berubah adalah di sini geometrisnya. Awalnya di sini ada amina dan H, posisinya seperti ini, kemudian dibalik seperti ini. Ini merupakan peristiwa perubahan menghasilkan isomernya. Awalnya L-alanin, left menjadi D-alanin. Ya. Nah, alanin rakemase sendiri tidak dapat ditemukan di tubuh kita. Kenapa? Karena seluruh eukariotik itu tidak memiliki enzim ini. Namun sebaliknya seluruh prokariotik itu memiliki enzim ini. Termasuk bakteri-bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Kenapa? Karena alanin rakemase ini kan tadi fungsinya mengubah L-alanin menjadi D-alanin. Dan D-alanin sendiri merupakan zat yang utama di dalam biosintesis peptidoglikan. Kalau kita belajar bakteri, peptidoglikan itu merupakan zat utama penyusun dinding sel bakteri. Dan yang seperti yang saya katakan tadi, alanin rakemase ditemukan di semua prokariot termasuk bakteri yang berbahaya. Oleh karena itu, alanin rakemase ini biasanya juga bisa digunakan sebagai target obat antimikroba, antibakteri. Misalkan ada bakteri berbahaya nih. Nah, peneliti ingin menghambat atau mematikan bakteri tersebut. Ya sudah,
Dia menargetkan membuat orgat yang dapat merusak alanin rakemase atau menghambat kerja dari alanin rakemase. Sehingga dinding sel dari bakteri tersebut tidak dapat dihasilkan karena biosintesis peptidoglikan menjadi terhambat akibat alanin rakemasenya tidak aktif atau rusak atau terhambat kerjanya. Selanjutnya, kelompok enzim yang terakhir adalah ligase. Nah, ligase ini juga terkenal ya. Fungsi ligase adalah menggabungkan dua molekul. Nah, misalkan ini glutamat, L-glutamat dengan NH4 amonia. Ketika disintesis, ketika mengalami reaksi yang dikatalisis oleh glutamin sintetase. Glutamin sintetase ini merupakan contoh dari ligase ya, akan menghasilkan L-glutamin. Sehingga di sini ada penggabungan antara glutamat dengan NH4 menjadi glutamin. NH4 itu tadi amonia ya. Dan salah satu karakter utama dari peristiwa yang dikatalisis oleh ligase adalah selain tergabungnya dua molekul menjadi satu adalah membutuhkan ATP. Atau membutuhkan molekul lain selain ATP. ATP itu kan adenosin trifosfat. Bisa saja nanti GTP, guanosin trifosfat, atau trifosfat yang lain. Sehingga dalam peristiwa ligase ada dua karakter utama ya. Yang pertama adalah penggabungan dua molekul, yang kedua adalah membutuhkan ATP, GTP, dan sebagainya. Oke, glutamin sintetase sendiri merupakan salah satu enzim penting di dalam metabolisme nitrogen. Dan enzim ini dapat kita temukan di otak kita, di ginjal kita, dan di hati kita. Dan di dalam otak sendiri, enzim ini khususnya dapat ditemukan di sel astrosit. Nah, kalau kita belajar fisiologi hewan, kita akan mengenal astrosit. Astrosit sendiri berperan memproteksi neuron. Kalau kita belajar otak itu kan sebetulnya disusun oleh sel-sel saraf atau kita kenal sebagai neuron. Dan glutamic sintetase sendiri berperan dalam detoksifikasi amonia di dalam otak kita dan meregulasi kadar glutamat di dalam otak kita tersebut. Kenapa kok harus diregulasi dan harus didetoksifikasi? Karena ketika sel saraf mengandung terlalu banyak glutamat, itu akan berbahaya. Glutamat sendiri itu merupakan hasil yang alami di dalam otak. Di dalam neuron itu normal glutamat. Namun ketika level glutamatnya terlalu tinggi, akan berbahaya terhadap sel saraf itu sendiri. Dapat mengalami kerusakan hingga kematian. Nah, glutamin sintetase ini berperan mengubah glutamat menjadi glutamin. Sehingga glutamatnya tidak terlalu tinggi. Begitu ya. Nah, itulah kelompok-kelompok enzim yang didasarkan pada klasifikasi yang dilakukan oleh UBMB. Nah, berkaitan dengan nama resmi dari ligase, nama resmi dari glutamin sintetase kalau disesuaikan dengan klasifikasinya sebagai ligase, glutamin sintetase dikenal juga sebagai L-glutamat amonia ligase. Oke. Kalau kita simpulkan, sebetulnya di sini bisa kita lihat klasifikasi enzim menjadi 6 dan reaksi-reaksinya dapat kita simbolkan seperti ini. Yang tadi awalnya yang pertama oksidoreduktase, enzim yang berperan dalam oksidasi dan reduksi. Misalkan ada dua substrat A dengan B. Kemudian ketika mengalami peristiwa yang dikatalisis oleh oksidoreduktase, hasilnya tetap dua yaitu A dan B. Namun di sini ada perubahan. Nah, ini misalkan proton ya. Protonnya berpindah atau elektronnya berpindah dari A ke B. Sehingga terjadi peristiwa oksidasi dan reduksi antara A dengan B. Kalau transferase sendiri fungsinya mentransfer gugus. Jadinya di sini ada AB plus C. Substrat A mengandung gugus B. Ketika mengalami peristiwa yang dikatalisis oleh transferase, gugus B berpindah ke gugus C. Sehingga produknya adalah A dengan B yang bergabung dengan C. Kemudian kelompok yang ketiga hidrolase. Hidrolisis yang salah satu karakter utamanya adalah membutuhkan air. Hidrolisis sendiri adalah pemecahan. Di sini ada AB dipecah menjadi A dan B dengan bantuan air.
Airnya sendiri dipecah menjadi H, H-nya bergabung dengan A, OH-nya bergabung dengan B. Kelompok selanjutnya liase. Sama dengan hidrolase tapi tidak membutuhkan H2O. Yaitu pemecahan AB menjadi A dan B. Selanjutnya ada isomerase. Proses katalisis yang di sini tidak terjadi perubahan jumlah produk dan substrat. Substratnya satu, produknya satu. Hanya terjadi perubahan posisi di dalam substrat tersebut. Ini awalnya bagian berwarna oranye di atas, sekarang dipindahkan ke bagian bawah menjadi isomernya. Dan yang terakhir adalah ligase. Nah, seperti yang tadi kita pelajari, ligase itu berperan menggabungkan dua molekul menjadi satu molekul. A dan B digabungkan menjadi AB. Dan salah satu karakter utamanya membutuhkan molekul lain yang belakangnya trifosfat. Bisa adenosin, bisa guanosin, bisa uridin, bisa cystidin, trifosfat. Sehingga nanti hasilnya adalah difosfat plus gugus fosfat. Itulah 6 kelompok utama enzim berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh IUB-MB. Demikian penjelasan saya terkait klasifikasi enzim. Di video yang selanjutnya akan kita bahas konsep lain yang berkaitan juga dengan enzim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.